Ini makna empiris di balik film berjudul Pesta Babi, berdurasi 1 jam 29 menit tentang Papua. Karya perfilman berjudul Pesta Babi, yang menceritakan tentang suasana di Papua. Karya Dandi Dwi Laksono, yang belakangan ini menjadi perdebatan. Bahkan ada upaya untuk dilarang pemutaran film tersebut. Namun pelarangan pemutaran film tersebut tak berlaku bagi 50 anggota komunitas Bible Study senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia saat menggelar nonton bareng di kantor Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Salemba, Jakarta Pusat, pada Selasa, tanggal 12 Mei tahun 2026. Film yang berdurasi 1 jam 29 menit ini, nampaknya mempertontonkan, menyajikan, bahkan menceritakan tentang sebuah empirisme yang berujung pada kolonialisme di Papua. Kepala Biro Papua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Pendeta Ronald Rizker Tapilatu, usai menonton mengungkapkan, film Pesta Babi, berdurasi 1 jam 29 menit garapan dari Watchdog, Greenpeace Indonesia, Jubi, juga Yayasan Bentala Pusaka dan Ekspedisi Indonesia Baru, menyoroti bagaimana masyarakat adat, diwakili 5 orang asli Papua dari suku Marin, merasa kehilangan ruang hidup dan tanah leluhur, akibat ekspansi industri dan pembangunan berskala besar. Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, merupakan film investigatif yang membahas konflik agraria, deforestasi, dan kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan, di tengah proyek strategis nasional seperti food estate, perkebunan sawit, dan tebu bioetanol, ucap Pendeta Ronald Rizker Tapilatu. Ronald bercerita, di dalam durasi film itu, ada kutipan pernyataan sikap oleh Ketua Umum PGI Pendeta Jack Levin Manuputi dan Sekjen PGI Darwin Darmawan, menilai bahwa pelaksanaan Program Strategis Nasional atau PSN, terutama Merauke Food Estate telah mengabaikan dan melanggar hak-hak dasar masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan budaya Papua. Berdasarkan kajian, dialog dengan masyarakat adat, gereja-gereja lokal, serta lembaga oikumene, pada Februari tahun 2026, PGI menilai program strategis nasional telah menyingkirkan masyarakat dari tanah leluhur, merampas ruang hidup dan sumber penghidupan, serta mengancam keberlangsungan hidup generasi kini dan mendatang. Selain itu, program strategis nasional di Merauke mengancam kelestarian hutan, tanah, dan sumber daya alam yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat adat, sekaligus merusak tatanan ekologis yang dipercayakan Tuhan kepada manusia, ujar Kepala Biro Papua PGI, Pendeta Tapilatu. Pelaksanaan program strategis nasional di Merauke bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial, penghormatan terhadap martabat manusia, serta amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Pendeta Ronald Tapilatu, mengutip pernyataan Ketua Umum PGI Pendeta Jack Levin Manuputi. Selain itu, film itu juga menjelaskan alasan dibalik sikap PGI menolak program strategis nasional pemerintah di Merauke, sekaligus bagian dari dukungan PGI terhadap kampanye masyarakat adat di Papua Selatan yang terus berjuang mempertahankan tanah dan hutan mereka. Hal senada juga disampaikan Mindo Sianipar, usai menonton film, menuturkan, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pemerintah sudah menggagas program Merauke Integrated Food and Energy Estate, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, dan kini pemerintahan Presiden Prabowo. Anggaran pendapatan belanja negara dihamburkan, sementara infrastruktur jalan baru dibangun dengan alasan untuk menyiapkan kebutuhan proyek. Urusan Papua ini tak pernah selesai. Programnya berkali-kali diuji coba, tapi kayu-kayu terus ditebangi. Hutan sudah digunduli, dan masyarakat asli terusir dari rumahnya, kata pria yang pernah menjadi anggota DPR RI 5 periode itu. Selain Mindo Sianipar, ada lagi Eliakim Sitorus mengungkapkan, dengan makin punahnya hutan tropis alam di Kalimantan dan Papua, Indonesia berperan besar atas terjadinya pemanasan global akibat perusakan bumi. Tapi, bagaimanapun, film ini memberi sisi positif karena makin banyak orang Indonesia yang tahu tentang kondisi mengerikan di Papua, tegas Sitorus. Hal yang lain diutarakan Maruap Siahaan, di mana dirinya mengapresiasi karya Dandi Dwi Laksono dan rekan-rekannya yang menguak tragedi kemanusiaan di Papua.
Siahaan berpendapat, film Pesta Babi menceritakan kehidupan tentang kolonialisme yang lahir dari negeri kita sendiri. Siahaan menegaskan, kalau presiden dan juga aparat membiarkan hal ini terus terjadi, berarti ikut juga melakukan kejahatan kemanusiaan. Saya mengajak generasi muda ramai-ramai menonton film ini. Siapapun yang melarang berarti bagian dari neokolonialisme itu. Negara ini bukan milik satu dua orang, tak boleh hanya dinikmati oleh sekelompok orang tertentu. Mengapa Papua masih kuat? Karena masih banyak yang membelanya dari kelaliman. Untuk itu, rakyat Indonesia mestinya tidak tinggal diam. Kalau kita takut, keturunan kita akan menjadi korban berikutnya. Ucap Marwap sembari menggarisbawahi bahwa neokolonialisme semacam ini juga harus dihentikan di kawasan Danau Toba. Tanah Papua bukan tanah kosong. Tanah Toba juga bukan tanah kosong. Semua tempat kehidupan kita manusia, tegasnya. Pendapat senada disampaikan Edward Tanari. Menurut Edo, sapaan akrabnya, pemerintah tak belajar dari pengalaman sebelumnya, bahwa program strategis nasional tidak menjawab kebutuhan masyarakat Papua. Hanya satu kata, lawan. Gelorakan semangat reformasi 1998. Jangan berhenti karena ada iming-iming pemerintah, kata Tanari. Selain itu, Rita Tiar Sidabutar pun berpendapat film ini memiliki dua sisi penting. Pertama, merupakan dokumenter terbaik menggambarkan tentang dampak dari food estate di Papua, dan di sisi lain memicu kebebasan berekspresi di masyarakat. Saya merasa sedih. Setiap ganti pemerintah selalu gagal memuat program yang memanusiakan rakyat. Mari bersatu melawan. Karena mungkin di daerah lain juga banyak terjadi situasi seperti ini yang tak kita tahu. Ucap Rita Sidabutar. Selanjutnya ada juga dari Pendeta Priyatno. Dirinya mengungkapkan, film ini menyuarakan jeritan batin terdalam rakyat Papua. Bagi orang asli Papua, tanah adalah mama. Secara filosofis, kalau mama itu mengalami penganiayaan, dieksplorasi di luar batas, maka mereka akan menjerit. Disinilah dua kekuatan, yakni adat dan agama, menopang perlawanan itu. Sebagai orang yang punya hati, kita harus berempati dan menolak langkah dramatis yang bersifat tragedi, tutur Pendeta Priyatno, sembari berpesan, untuk diketahui, di akhir acara, para peserta nonton bareng film berjudul Pesta Babi, dengan sikap secara bersama-sama meneriakan, Papua bukan tanah kosong.